Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Hari ini kita ada di Minggu Advent yang ketiga. Artinya tinggal beberapa hari lagi ke depan kita akan merayakan Natal. Kristus lahir ke dalam dunia ini untuk menolong kita sebagai manusia. Nah, hari ini saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 1. Ayat 67 sampai dengan ayat 80. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan ayat 80. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menemukan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya, demikian bagian ini yang kita baca pada hari ini. Dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan. Merenungkan lalu melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarin itu ada acara Christmas Carol. Apa itu Christmas Carol ya? Ada yang tahu? Christmas Carol itu apa? Kan tiap tahun kita lakukan tuh. Sejak saya datang ke Surabaya, kan jauh sebelum itu ya. Di Surabaya ini ada satu tradisi. Apa itu Christmas Carol ya? Christmas Carol itu kidung Natal. Kidung Natal. Jadi kita bisa dari rumah ke rumah menyanyikan kidung Natal. Maksudnya apa sih? Supaya membangkitkan itu suasana sukacita karena Kristus lahir ke dalam dunia ini untuk menolong manusia. Nah, kemarin itu yang nyanyi itu anak sekolah minggu ya. Sudah nyanyi kemarin ya. Di Citalen itu ada anak-anak itu menyanyi. Mudah-mudahan lain kali misalnya Elios Harmoni atau Kor Maranatha ada utusannya untuk menyanyi. Kita menyanyi dari rumah ke rumah untuk kemudian membawa orang betul-betul menikmati anugerah Tuhan di mana Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah hari ini terpujilah Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan di teks ini, tema perikopnya kan mengenai nyanyian pujian Zakaria. Jadi ada tokoh namanya Zakaria itu, dia sedang menyanyi. Dan ada orang menulis bahwa pujian Zakaria ini merupakan salah satu pujian terindah di dalam Injil Lukas. Memang indah sekali lagunya itu. Waktu saya baca kalimat ini, kemudian saya baca ulang itu kata-katanya itu. Wah, sungguh indah itu. Makanya hari ini dengan sukacita, saya akan bagikan beberapa poin, paling tidak ada 3 poin yang mengenai teks ini dengan tema terpujilah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di ayat yang ke-68 itu, di situ dikatakan terpujilah Tuhan Allah Israel. Nah, terpujilah ini, kalau di dalam bahasa Latin itu Benedictus. Kadang ada orang namanya Benedictus ya. Ya, terpujilah itu Benedictus. Nah, kita mau melihat itu yang pertama, apa alasan ini Zakaria itu
memuji Tuhan. Ya, alasannya itu yang pertama, seperti yang saya utarakan minggu lalu itu, dia kan baru mendapat anak. Ingat waktu itu saya utarakan mengenai dia lagi laksanakan tugas, kemudian malaikat datang, kasih tahu dia bahwa dia nanti mempunyai anak dari istri yang sudah tua dan apa itu harusnya tidak punya anak itu. Sekarang anaknya sudah lahir. Anaknya sudah lahir, maka sebagai responnya itu memuji Tuhan. Saya akan segera ingatkan kita kembali. Saya baca itu ayatnya. Ayat 57 mengatakan, kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, lihat di sini. Anaknya sudah lahir. Setelah genap waktunya anaknya lahir. Ayat 58. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Jadi senang mereka. Seperti yang difirmankan Tuhan ya lewat malaikat itu. Di dalam ayat 13 mengatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Betul, anaknya sudah lahir. Jadi kata-kata malaikat di ayat 13 ini, kata Tuhan lewat malaikat ya, itu sudah digenapi lewat kelahiran anaknya itu. Sesudah anaknya lahir, sekarang dia puji Tuhan. Di ayat 14 mengatakan, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Dan betul, kalau kita baca di ayat tadi itu, tetangga-tetangga pada kumpul, mereka semuanya gembira, bersukacita. Wah, ini Zakaria, Elizabeth sudah lanjut usia, bisa punya anak ya. Mereka ikut senang. Nah, saat itulah Zakaria memuji Tuhan. Dia bilang, terpujilah Tuhan. Doanya dikabulkan. Tuhan menjawab doanya dengan ajaib. Sesuatu yang harusnya secara akal tidak bisa. Tapi ternyata Tuhan bisa lakukan itu. Ada satu ibu itu bercerita. Dia punya anak sekolah di sini anaknya. Dia bilang, saya berdoa bertahun-tahun. Juga berpuasa. Doa puasa bertahun-tahun baru dapat satu anak. Dan dia senang sekali. Sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ingatkan kita mengenai orang seperti Hana itu ya. Tidak punya anak terus datang ke rumah Tuhan. Ke bait Allah waktu itu ya dia berdoa. Mulutnya komat kamit itu sampai imam itu kira dia mabuk. Bukan, aku tidak mabuk. Sangat pedih hatiku. Dia berdoa minta anak. Kemudian Tuhan jawab doanya. Lewat apa Imam Eli waktu itu. Siapa itu ya? Memberitahu dia bahwa dia akan mempunyai anak. Dan apa yang terjadi. Sesudah itu dia memuji Tuhan. Sesudah mendapatkan anak, dia memuji Tuhan. Maka orang-orang yang mendapatkan jawaban doa, orang-orang yang menerima pertolongan dari Tuhan, harus memuji Tuhan. Setelah keluar itu menyeberang laut Tiberau itu. Keluaran 14 mereka menyeberang lautan itu. Lebih dari 2 juta orang itu menyeberang laut itu. Sesudah sampai itu ke seberang. Keluaran pasal 15 mengatakan, bersama-sama dengan Musa, mereka memuji-muji kepada Tuhan. Nah makanya kan itu Christmas Carol itu kan, kidung Natal toh. Kenapa di hari Natal perlu ada kidung? Kenapa di hari Natal kita perlu menyanyi? Karena Tuhan sudah menolong kita. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Maka setiap orang yang mengenal Yesus, setiap orang yang menerima Yesus dalam hidupnya, mendapatkan keselamatan, harus memuji Tuhan. Itu satu. Ya, kenapa dia memuji Tuhan? Karena dia baru dapatkan anak yang selama ini dia doakan. Kemudian yang kedua, kenapa itu Zakaria memuji Tuhan itu? Karena dia baru sembuh. Masih ingat? Malaikat bilang istrimu akan mengandung melahirkan. Dia bilang apa? Bagaimana saya bisa tahu kalau dia akan melahirkan? Dia tidak percaya. Dan malaikat waktu itu berkata begini. Ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Dan tidak berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Karena tidak percaya, dia bisu. Bisu sekitar apa ini? 9 bulan ya kalau anak laki-laki itu ya. 9 bulan. Ditambah sesudah lahirkan 8 hari itu dikasih nama ya waktu itu ya. Disunat terus dikasih nama. Jadi kenapa dia puji Tuhan? Kan dia sudah sembuh.
Ya, memang dia sudah bisu. Ayat 22 mengatakan, ketika ia keluar ia tidak berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Sudah bisu dia. Lebih dari 9 bulan bisu. Terus coba ayat 62. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama siapa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Coba. Kenapa tanya nama harus pakai isyarat? Makanya minggu lalu saya singgung, bukan hanya bisu tapi tuli. Makanya diajak ngomong harus pakai isyarat. Kalau hanya bisu kan gak usah isyarat toh. Ya, kan bisu kan tidak omong tapi bisa mendengar toh. Ini pakai isyarat artinya tidak mendengar ya. Jadi bisu dan tuli. Ya, dia bisu dan tuli. Dan ayat 63 bilang, ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes dan mereka pun heran semuanya. Ayat 64, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Nah, jadi kita sudah temukan 2 alasan. Kenapa Zakaria puji Tuhan? 1, anaknya baru lahir. Kedua, setelah berbulan-bulan dia itu bisu, sekarang bisa omong. Ya, dia memuji Tuhan. Waktu acara PKE itu hari Jumat kemarin. PKE yang terakhir itu. Ada ibu yang maju ke depan terus bersaksi. Bersaksinya itu begini. Pernah satu ketika, saya tidak tahu waktu itu tahun berapa, bulan apa tidak tahu karena saya tidak dengarkan. Sempat sakit itu. Apa tidak bisa gerakkan bagian yang mana begitu. Kesulitan. Tapi bilangnya begini. Saya minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan sudah tolong saya. Puji Tuhan. Waktu saya membayangkan, waduh nanti kalau saya tidak bisa gerak seterusnya bagaimana. Sekarang saya bisa bergerak lagi. Maka dia sangat bersyukur pada Tuhan, bersaksi. Terus di akhir kesaksian bilang apa? Mari kita puji Tuhan. Jadi kita diajak nyanyikan satu lagu. Puji kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong. Maka sekali lagi, setiap kita yang sudah mendapatkan pertolongan Tuhan dalam bentuk apapun ya. Ya, kita pernah kesulitan minta sesuatu apa pada Tuhan. Sesudah kita ditolong oleh Tuhan, Zakaria mengajarkan kepada kita supaya jangan lupa memuji Tuhan. Kan Mazmur 50 itu bilang apa? Ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Dan, apa katanya? Engkau akan memuliakan aku. Sehingga, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, jangan lupa untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekarang saya tiba pada alasan ketiga. Kenapa dia puji Tuhan? Ayat 67 bilang begini. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel. Jadi alasan ketiga, kenapa Zakaria puji Tuhan? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus akan puji Tuhan. Tidak bisa tidak itu. Jadi semua orang yang penuh dengan Roh Kudus maksudnya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, orang tersebut pasti memuji Tuhan. Pujian sejati lahir dari orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Saya ulang kalimat ini. Pujian sejati itu lahir dari orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Ya, pujian ini di situ dikatakan terpujilah Tuhan. Maksudnya pujiannya itu diarahkan kepada Tuhan. Masih seputar Natal itu. Yesus kan sudah lahir tuh di Bethlehem. 8 hari kemudian disunat. Setelah itu berapa hari kemudian dibawa ke Bait Allah di Yerusalem. Waktu itu aturannya begitu. Dibawa ke Bait Allah Yerusalem. Di sana itu ada satu orang namanya Simeon. Simeon datang ke situ. Melihat Maria dan Yusuf bawa Yesus. Dikatakan di sana dalam Lukas pasal 2 itu ya. Dia menyambut anak itu. Ya. Sesudah menyambut anak itu. Coba saya bacakan. Saya ada kutip di sini. Lukas 2 ayat 27 dan 28. Lalu ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ayat 8, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Jadi
Simeon itu menyambut Yesus kemudian memuji Allah. Nah, saya kira tidak boleh kita berhenti di situ. Tindakan dia ada di bait Allah, kemudian lihat Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf, dia sambut anak itu menata memuji Allah. Tapi kalau kita lihat di ayat 27 mengatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Roh Kudus pimpin dia bertemu dengan bayi Yesus, dia terima bayi Yesus itu kemudian memuji Allah. Tidak lepas dari pimpinan Roh Kudus. Maka setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, orang tersebut di dalam hidupnya akan puji kepada Tuhan. Nah, ini bagian pertama ya. Sekarang saya tiba pada bagian yang kedua. Ya. Apa yang menjadi isi nubuat dari Zakaria dalam teks ini yang merupakan alasan dia memuji Tuhan. Memang di sini dikatakan terpujilah Allah Israel. Tapi kalau teliti baik-baik ayat 6, 8 itu bilang begini. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab. Nah, ini ada sebabnya. Dia sedang bernubuat. Di dalam nubuat itu karena dipenuhi Roh Kudus ya. Dalam nubuat itu dia bilang terpujilah Tuhan Allah Israel sebab. Berarti dia bukan sembarangan memuji kepada Tuhan. Dia punya alasan. Alasan kenapa harus puji Tuhan. Dalam nubuatan ini maksudnya. Ya, dalam nubuatan ini. Sekarang kita perhatikan isinya itu. Isinya nubuatan ini apa yang diungkapkan dalam pujiannya Zakaria ini. Yang pertama, saya bagi jadi dua kelompok ya, dua bagian karena memang demikian ya. Yang pertama itu, nubuat mengenai Tuhan menyediakan keselamatan bagi manusia. Ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ayat 69, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Maka nubuatan Zakaria dalam bagian merupakan inti Injil Yesus Kristus. Di situ ada kata-kata begini. Ia melawat umatnya. Terus, dan membawa kelepasan. Pertama, ia melawat umatnya. Kemudian, ia membawa kelepasan. Ini berarti keselamatan kita datang dari pihak Tuhan. Inisiatornya adalah Tuhan. Itu bukan usaha kita. Saya baca dalam terjemahan sehari-hari ayat 68 bilang begini. Mari kita memuji Tuhan. Allah bangsa Israel. Ia telah datang menolong umatnya dan membebaskan mereka. Jadi karena Tuhan datang menolong, membebaskan, harus puji Tuhan. Suatu waktu itu kami di pastori itu pergi ke Madura. Kami pergi ke Madura. Ya, kami bawa 3 sepeda motor. Ya. Kita tiba di suatu tempat, kemudian motor yang satu itu, mesinnya itu mati. Tidak bisa hidup. Motor yang Revo itu. Tidak bisa hidup mesinnya. Kami kesulitan. Orangnya 6, sepeda motornya 3. Satu sepeda motor rusak, tidak bisa dihidupkan. Kita tidak tahu bengkelnya ada di mana, bagaimana mengatasi persoalan ini. Nah, di dalam kesulitan itu, datanglah seorang itu, aparat, polisi dia. Ada satu polisi datang ke situ, kemudian dia lihat kami kesulitan, dia datang menolong. Dia bongkar-bongkar, ada yang diputar-putar. Pokoknya dia atur lah begitu ya. Setelah dia menangani kondisi itu, sepedanya bisa hidup lagi. Kemudian ya kami lepaslah dari situasi sulit itu. Kami bilang padanya, Pak terima kasih ya. Nah waktu kita pulang baru menyesal. Maunya kita ambil nomor teleponnya. Atau paling tidak kita foto dengan dia untuk kita masukkan media sosial. Terima kasih polisi yang baik. Hati kan harusnya begitu toh. Tapi sudah lewat mau bilang apa. Cuma begini. Sesudah kami ditolong oleh orang ini, Bapak polisi ini, kami sampaikan terima kasih padanya. Maksudnya apa di sini? Kalau kita sudah dapatkan pertolongan, jangan lupa berterima kasih. Nah di sini dikatakan, dia melawat kita, membawa kelepasan, berikan kepada kita keselamatan, maka mestinya kita ini harus puji kepada Tuhan. Dia sudah melawat kita, berikan keselamatan pada kita, sehingga dalam kitab Wahyu 1 ayat 5 dan 6 mengatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini,
Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka kalau kita sudah ditolong Tuhan, sudah mengerti anugerah Tuhan, menikmati keselamatan dari Tuhan, tentu kita harus memuji Tuhan. Di sini dikatakan, Ia menumbuhkan sebuah tanduk, ayat 69 ya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Saya agak kesulitan mengerti ayat ini. Bilangnya begini. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud. Tanduk keselamatan. Apa sih maksudnya tanduk keselamatan itu? Lalu saya coba periksa. Apa sih maksudnya? Maka ada yang menulis begini. Kekuatan seekor binatang terletak di dalam tanduknya katanya. Ya. Maksudnya itu, Ia memberikan sebuah keselamatan akan merobohkan musuh-musuh rohani kita dan melindungi kita dari mereka. Coba lihat kalau kerbau punya tanduk ya. Kalau ada musuh itu ya, dia seruduk dengan tanduknya. Maka dijelaskan bahwa kekuatan seekor binatang terletak dalam tanduknya. Ia memberikan sebuah keselamatan yang akan merobohkan musuh-musuh rohani kita, melindungi kita dari mereka. Maksudnya itu, tanduk keselamatan itu maksudnya, yang memberi keselamatan itu Yesus Kristus itu Maha Kuasa. Ia memiliki kekuatan yang tertandingi. Di dalam persekutuan keluarga muncul kata Allah yang perkasa, El Gibor ya. Yesaya 95 mengatakan itu. Dia adalah Allah yang perkasa. Ya, Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, sehingga tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ya, dengan tanduk itu keselamatan tadi Dia menyelamatkan kita. Maka waktu PA 2 minggu lalu itu satu orang bertanya mengenai begini, musuh terakhir yang dibinasakan dalam maut itu maksudnya apa? 1 Korintus 19 ayat 26. Kemudian kita jelaskan. Kalau kita hubungkan dengan ini, tanduk keselamatan tadi kita lihat merobohkan musuh-musuh dan melindungi kita ya. Ya. Nah, Paulus menulis dengan indah sekali. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dia katakan, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa hukum Taurat ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tanduk keselamatan itu mengalahkan musuh kita. Si iblis maupun maut sudah dikalahkan olehnya. Maka sekarang kita sudah menang. Ya, kita mendapatkan keselamatan, kemenangan dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-77 itu bilang begini. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Nah, di sini bukan semacam urutan. Keselamatan itu diawali dengan katanya pengampunan dosa-dosa mereka. Ya, jadi urutan keselamatan itu seperti itu. Melalui kematian Yesus pada kayu salib, dosa kita kan diampuni. Makanya waktu Yesus disalib itu, kalimat pertama yang diucapkan bilang apa? Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini dikatakan berdasarkan pengampunan dosa. Memang pengampunan dosa itu bisa terjadi lewat tercurahnya darah Yesus di kayu salib. Sehingga seringkali kalau dalam perjamuan kudus, saya selalu kutip Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 27, dia katakan bahwa ayat 28, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi lewat darah yang tercurah di kayu salib itu, Dia membeli bagi kita pengampunan dosa. Dan sekarang kita sudah mendapatkan pengampunan dosa. Dengan demikian kita diselamatkan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, di situ juga ayat 78 mengatakan, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana Ia melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Surya pagi ini kan matahari ya. Surya pagi. Tapi tempat tinggi maksudnya dari surga itu ya. Yesus digambarkan seperti surya pagi.
ketika matahari akan terbit begitu, maka semua kegelapan itu sirna. Betul atau tidak? Ya toh? Yang bangun pagi mungkin mengerti ya. Kalau pagi-pagi kan masih gelap. Ya, kita di kota ya ada banyak lampu. Tapi maksudnya ada gelap. Tapi ketika itu surya pagi, matahari terbit, maka kegelapan mulai sirna. Ya, maksudnya bahwa kehadiran Yesus itu membuat kita mendapatkan pengharapan. Ya, kita mendapatkan pengharapan. Ayat 7-9 mengatakan, untuk menyinari mereka yang di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini yang saya bacakan bahasa sehari-hari ya. Ya, dikatakan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tadinya gelap semua. Kita tidak tahu harus melangkah kemana, bukan kalau gelap itu. Tapi surya pagi terbit, kemudian katanya, mengarahkan langkah kaki kita menuju atau kepada jalan damai sejahtera. Maka dengan mengenal Yesus, kita ini bisa mendapatkan pengampunan dosa. Terus di sini dikatakan ya, mendapatkan damai sejahtera. Ya, puji Tuhan bukan? Amin. Jadi Injil Kristus itu mengarahkan kita, membimbing kaki kita, dengan demikian kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Saya ingat waktu ada satu pendeta ya, sudah almarhum. Dia cerita mengenai, kan dia pernah masuk penjara beberapa tahun. Dia bilang di penjara itu, dia kasih cerita begini. Kalau misalnya seseorang itu besok mau dihukum mati, katanya sepanjang malam itu gelisah hidupnya, tidak tenang. Tapi kalau misalnya seseorang itu besok akan dibebaskan, malam itu dia bersuka cita sekali. Besok akan bebas bukan? Jadi dia bilang ada perbedaan. Orang yang pasti besok akan bebas, sepanjang malam dia gembira sekali. Sementara orang yang besok akan dihukum mati, malam itu dia tidak tenang hidupnya. Mari perhatikan bahwa dengan mengenal Yesus kan kita dapatkan jaminan keselamatan bukan? Kan Yesus bilang, ya, orang yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, tidak turut dihukum katanya. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini masalah status kita bukan? Tadinya orang yang berdosa harusnya dihukum, kita sudah dipindahkan. Pindahkan dalam hidup maksudnya, dapat hidup bekal jadi warga kerajaan sorga. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa. Amin. Tidak ada alasan untuk kita takut mengenai masa depan. Saya sudah tinggalkan dunia ini, mau kemana? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Zakaria ini kan dia bernubuat dalam pujian itu ya. Dalam pujian dia bernubuat. Di sini sekaligus dalam pimpinan Roh Kudus dia sedang bersaksi. Semua yang saya uraikan sedemikian rupa ini, nubuat yang pertama ini bicara mengenai keselamatan dalam Yesus Kristus bukan? Maka perhatikan, Zakaria yang penuh dengan Roh Kudus sedang bernubuat memuji Tuhan itu, dia sedang bersaksi mengenai Yesus Kristus. Maka seluruh pemberitaan kita, ya, seluruh puji-pujian kita itu arahnya harus ke sana. Memang puji Tuhan sambil bersaksi mengenai Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk selamatkan manusia. Saya kira yang ikut KOR itu mengerti KOR itu. Waktu itu kita ganti kata-kata apa namanya? Semoga atau apa itu ya? Gimana? Semoga jadi sekarang. Terus ada satu lagi yang kemarin kita ganti itu. Maksudnya apa sih? Memberi kita kepastian, dan orang yang mendengar itu menemukan kepastian. Karena itu ajaran Alkitab. Ini bukan sekarang kita karang-karang. Alkitab mengajar bahwa dengan mengenal Yesus, kita dapat hidup kekal, dan itu harus kita saksikan. Itu harus kita beritakan kepada yang lain. Banyak orang boleh mendengar, mereka pun diselamatkan ya. Itu bagian pertama, nubuatan dalam pujian Zakaria. Sekarang bagian yang kedua. Mulai ayat 7-6 itu, saya bacakan prinsipnya itu begini. Poinnya adalah, nubuat mengenai anaknya akan dipakai oleh Tuhan sebagai nabi, dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Untuk hal ini, dia puji Tuhan. Saya baca ayat 7-6. Dan engkau, hai anakku. Anak yang kecil itu loh. Yang baru dia dapatkan itu. Hai engkau anakku.
akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Disebutannya nanti jadi Nabi. Ini kan nubuatan tuh. Roh Kudus yang pimpin. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Coba Bapak Ibu Saudara bantu saya. Kita pikirkan. Kan sekian lama kita dengar kalimat ini kan. Mempersiapkan jalan. Luruskan jalan bagi Tuhan dan seterusnya kan. Sampai orang karang lagu itu kan. Ratakan yang bergelombang dan sebagainya itu tuh. Coba pikirkan. Apa sih maksudnya persiapkan jalan itu? Karena kadang-kadang kita sebut persiapkan jalan, persiapkan jalan. Ini mau Natalan, persiapkan jalan. Terus maksudnya apa persiapkan jalan ini? Saya juga tidak mengerti. Tapi setelah saya teliti, coba sebenarnya nggak sulit itu menelitinya itu. Perhatikan ayat 7 itu, bilang begini. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Itu maksudnya. Persiapkan jalan. Sakaria bilang, anakku engkau akan menjadi orang mendahului Tuhan ya. Engkau Nabi Tuhan mendahului untuk mempersiapkan jalan. Mempersiapkan jalan itu penjelasannya ayat itu. Katanya, memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan. Nah konteksnya itu begini. Di zaman itu, apa itu? Waktu Natal di sekolah itu saya sebut tokoh namanya Simeon. Simeon itu punya papa namanya Hillel. Hillel itu pendiri STT agama Yahudi zaman itu. Kemudian Simeon itu, dia punya anak namanya Gamaliel. Gamaliel itu gurunya Paulus itu. Guru agama Yahudinya Paulus pada waktu itu. Nah begini, di antara semua tokoh agama pada waktu itu, memang ada pandangan seperti ini. Mesias yang akan datang itu adalah Mesias politis. Untuk membebaskan orang Israel kan dijajah bertahun-tahun itu. Waktu itu mereka dijajah oleh kekaisaran Romawi. Sebelum kekaisaran Romawi mereka dijajah oleh Yunani. Sebelum Yunani oleh Asur. Sebelum Asur oleh Babel. Jadi Babel, Asur, Yunani, Romawi. Maka dalam bayangan orang Yahudi pada waktu itu, Mesias yang akan datang itu seseorang yang akan membebaskan kita dari penjajahan. Itu konsep Yahudi pada waktu itu. Tapi orang namanya Simeon itu dia berbeda. Dia menantikan penghiburan untuk Israel. Nah sekarang begini. Sakaria bicara bahwa anaknya itu akan persiapkan jalan untuk Tuhan yang dijelaskan di ayat 77 itu. Memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa mereka. Jadi maksudnya keselamatan atau kehadiran Mesias untuk menolong itu. Bukan melepaskan musuh-musuh lahiriah begitu ya. Yang dijajah oleh siapa, dijajah oleh siapa. Tapi maksudnya adalah kita dilepaskan dari perhambaan dosa. Akan ada pengampunan dosa. Ini tugasnya Yohanes Pembaptis. Maka ketika dia berkhutbah dia tidak katakan bertobatlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Dia berteriak untuk mempersiapkan umat bagi kedatangan Yesus. Maka Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sebagai orang tua di sini kita melihat bahwa dia puji Tuhan sambil berbuat mengenai anaknya. Artinya apa sih? Dia bangga. Bangga anaknya jadi nabi. Coba pikirkan. Berapa orang tua yang bangga untuk dijadikan anaknya hamba Tuhan? Ada yang mau? Ada yang mau anaknya dijadikan hamba Tuhan? Tidak banyak orang yang mau, nanti miskin itu nanti. Nanti susah hidupnya. Jangan jadi hamba Tuhan, nanti susah hidupmu. Prihatin bukan? Coba pikirkan kalau dunia tanpa hamba Tuhan, dunia ini mau kemana? Ya, Sakaria itu bangga. Dia puji Tuhan, dia katakan, anakku, engkau akan menjadi Nabi Allah yang Maha Tinggi. Memang sepanjang sejarah itu, nabi-nabi selalu hadapi kesulitan. Berbantahan, aniaya, siksa, ada yang dibunuh. Tahun 2001 itu satu pendeta kita, namanya Pendeta Hong. Sudah ini kembali ke Korea walaupun masih sering datang ke Indonesia. Dia pimpin satu acara di Batu di rumah retreat Sarfat, Pak Kris tahu Sarfat. Di Sarfat itu. Pak Hong sampaikan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Dia bilang begini, satu kalimat yang betul-betul membekas di hati saya. Dia bilang begini. Andaikan hidup bisa diputar, kemudian lain kali saya dilahirkan lagi, saya akan tetap berkata, Tuhan, jadikanlah aku hamba Tuhan. Kalimat itu indah sekali. Ya, jadi Sakaria bangga
Bersyukur pada Tuhan karena anaknya jadi hamba Tuhan. Maka saya berdoa dari gereja Surabaya itu ada yang bisa jadi hamba Tuhan. Amin. Barangkali ada di sini kan tidak tahu tuh. Di Salem itu lo menunggu. Berulang-ulang tiap kali ada sidang selalu kita diomong, ayo gereja-gereja. Utuslah orang datang ke Salem belajar jadi hamba Tuhan. Kalau bukan orang-orang kita yang belajar jadi hamba Tuhan meneruskan pekerjaan ini, nanti siapa yang akan lanjutkan pekerjaan ini? Kita harus doakan ini. Zakaria itu kita bersyukur ya, dia bangga sampai puji Tuhan, dia bilang, anakku, engkau akan jadi nabi Allah yang maha tinggi. Makanya biasanya kalau jadi hamba Tuhan itu bangga. Amin. Karena jadi hambanya Tuhan itu loh. Saya ini melayani Tuhan sudah 30 tahun. 31 tahun sekarang. Banyak situasi sudah saya hadapi. Saya sudah hadapi semua situasi. Tempat paling sulit, makan di istana presiden, semua sudah saya alami. Makan apa itu? Hidup paling susah, seperti apapun saya pernah mengalami kondisi tertentu. Maksudnya itu begini. Memang banyak kesulitan kita tapi begini. Panggilan tertinggi seorang hamba Tuhan itu apa? Ya, kita dipanggil untuk apa? Menjadi nabinya Tuhan. Beritakan firman Tuhan. Persiapkan orang untuk Tuhan. Maka tadi malam itu, saya baca satu kalimat diucapkan oleh Pak Stephen Tong. Ditulis orang lain ya. Kalimat dari Pak Stephen Tong bilang begini. Yohanes Pembaptis dipanggil Tuhan untuk menjaga domba-domba Tuhan hingga saatnya Kristus datang. Yang pertama ya. Kemudian dia bilang, demikian juga sekarang. Gereja Tuhan bertugas untuk menjaga domba-domba Tuhan hingga saatnya Kristus datang kedua kalinya nanti. Jadi semua kesibukan kita melayani, tujuannya itu. Domba-dombanya Tuhan dipelihara sampai Tuhan datang. Amin. Itu tugas gereja. Terakhir sekarang. Ya. Mengapa Tuhan menyediakan keselamatan bagi manusia? Secara singkat saya sampaikan beberapa poin kecil di sini. Tuhan menyediakan keselamatan bagi manusia itu di ayat 72 mengatakan, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Ini pertama, tunjukkan rahmatnya. Kemudian kedua, masih ayat 72, mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Tuhan itu genapi janjinya. Ya, ayat 73 dia katakan, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Jadi pertama, menunjukkan itu kemurahannya, rahmatnya. Kemudian kedua, untuk genapi janjinya. Kemudian yang ketiga itu, ayat 74 itu bilang begini, dan 75. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Yang ketiga itu ialah, ya, mengapa Tuhan selamatkan kita? Selain tunjukkan rahmatnya, kenapa janjinya terus yang ketiga adalah, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Waktu orang Israel dikeluarkan dari Mesir, Tuhan perintahkan Musa kasih tahu Firaun, sampaikan pada Firaun, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita beribadah kepadanya, persembahkan hidup kepadanya untuk melayani Dia. Tapi saya lihat baik-baik Bapak Ibu dan Saudara, ayat 75 itu ada kata-kata begini. Beribadah kepada Dia, terus ayat 75 bilang, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Kita diselamatkan supaya beribadah kepada Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan di hadapan Tuhan seumur hidup. Kapan hari itu ada Pesparawi, Jawa Timur, Piala Gubernur. Saya dilibatkan sebagai panitia ya. Waktu itu karena saya diutus sinode. Kemudian ada waktu technical meeting, persiapan untuk lomba itu, ada yang bertanya, kalau kita tampil, kira-kira baiknya bawa teks atau tidak? Tim juri bilang apa? Bawa teks atau tidak bukan menjadi persoalan. Engkau membawa teks silakan, tidak bawa teks juga tidak masalah. Yang penting ikut aturannya. Nadanya jangan diubah, ketukannya jangan diubah. Itu yang menentukan. Engkau bawa teks, nggak bawa teks, terserah kamu. Yang penting nadanya cocok, ketukannya cocok, itu yang menentukan. Nah saya pikirkan begini, biasakan kita latihan korto, sebentar mau latihan kor kan harus kebaktian.
Langsung karena katanya ada Christmas Carol ya. Langsung latihan kor. Biasanya kita latihan kor. Pemain musik itu selalu dia bilang begini. Ini ada yang suaranya begini. Sudah langsung ketahuan. Jadi di antara peserta kor itu kalau ada yang suaranya menyimpang dari notnya itu sudah bisa ketahuan. Maksudnya apa sih? Tuhan Allah kan melihat kita kan beribadah. Beribadah ya semua orang bisa beribadah atau secara lahir kelihatan beribadah. Tapi ayat 7 yang mengatakan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi jalan kita tiap-tiap hari itu bagaimana di sekolah, di kampus, tempat kerja, dimanapun di keluarga kita berada, itu menentukan. Boleh saja minggu datang ibadah, nyanyi suaranya kencang-kencang, tapi hidupnya tiap-tiap hari tidak beres. Tuhan senang atau tidak? Ya seperti pemain musik tadi, ada yang suaranya nggak cocok, tolong dong diperbaiki dulu. Hidup kita juga begitu. Tiap-tiap hari harus koreksi hidup kita supaya ibadah kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Nah kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.